Cuma yang gede ini nih, dia kan agak kritis ya anaknya. Kamu jangan nyari-nyari tahu ya kak, kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, tetep dia cari tahu. Ya, iya. Nah itu ada anak-anak. Iya makanya ini yang enggak. Ya di sini. Terus nggak ada gitu Mbak Ica marah gitu sebagai istri gitu. Ini apaan sih? Saya marah. Nggak marah, cuma mau tahan-tahan. Aku mikir anak-anak kan, karena ada yang bangun, kakak bangun. Tapi boleh tahu nggak sih kalau yang namanya aja buka-bukaan itu ya, maksudnya dari tadi itu kayak adem gitu dengar ya, proses perjalanan religius kalian, spiritual sebagai pasangan suami istri atau individu tuh bagaimana sih? Lagi tadi kan sempat ngomong tuh masih muda, kita kan masih muda waktu kita. Itu muda terus sih. Sampai sekarang kita maunya dibilangnya awet muda sih. Kan 17 mentok 17 tahun gitu. 17. Tapi maksudnya sampai bisa menemukan proses pendewasaan itu gitu, apakah ada yang bimbing, apakah salah satu kemudian ngajak yang lainnya gitu, prosesnya gimana waktu itu? Kalau di garis benang merahnya adalah ya kita belajar dari kesalahan sih Mbak. Jadi kalau banyak kesalahan-kesalahan yang kita bikin sendiri, keputusan sendiri yang belum tentu itu benar, makin prosot, makin nggak jelas, makin nggak benar juga. Akhirnya ada memang dari keluarga memang selalu ngasih tahu gitu loh, dari ibu kita, dari keluarga, dari teman juga akhirnya bilang udah deh udah cukup kayaknya gitu. Lo harus balik lagi ke jalan Allah gitu. Wah itu yang susah memang. Iya kan? Gak mudah loh gitu. Tapi memang begitu saya belajar itu alhamdulillah memang dikasih jalannya seperti itu sama Allah, langsung berhenti semua itu, semua balik ke jalan Allah gitu. Ya sama ada fase-fasenya juga. Ibu ini nggak terima. Ibu ini nggak terima yang bagian mana? Ya emang kalau mau istiqomah itu kan emang agak susah ya. Tantangannya kayak ujian lulusan ujian sega- negara gitu kan. Bener, nggak segampang itu kan emang yang duluan kan suami, aku juga masih yang gitu-gitu biasa-biasa aja gitu. Selama lama sering diingatkan. Kalau aku sih lebih kepada titiknya tuh, aku udah capek sama dulu-dulu. Aku mau ngapain lagi? Kalau bukan aku mau harus berubah jadi lebih baik di situ sih. Dan pada saat itu kayak aku mikir, kalau kita mau punya anak kedua susah banget, susah banget. Terus sampai akhirnya Allah kasih rezeki, dikasih, aku langsung kayak, ya Allah baik banget. Langsung kayak, oke, aku mau berubah jadi lebih baik gitu So sih. sweet. Itu tahun berapa berarti tuh? Jadi 2017. 2017. Oh, berarti sekarang udah kurang lebih 5 tahun ya. Dan sepanjang itu prosesnya cukup emosional dan Tapi saya sebelumnya sih udah, kalau saya udah Duluan dia. udah 2 tahun lebih. berarti kan mungkin energi kalian bergabung ya, namanya pasangan suami istri kan biasanya satu frekuensi, Iya. kemudian saling tektokan. Kalau misalnya ngomong bercandanya kayak MLM aja sih, asal ada yang udah Iya. multi level marketing ini ada satu naik, ada yang gitu kan gitu ya, Iya. membuka jalan ya alhamdulillah. Betul. Dan itu perjuangan sampai dengan sekarang prosesnya masih berjalan dong, yang namanya kayak belajar gini kan seumur hidup ya. Iya, kan kita nggak sempurna ya, maksudnya kalau emang itu yang tadi aku bilang istiqomah itu susah. Kadang kita udah berusaha, kayak gitu nggak baik kok masih ada aja yang kayak gini, kayak gitu. Jadi emang kita ini benar-benar harus tetap belajar terus. Apalagi kemudian dalam proses lagi istiqomah seperti ini, mohon maaf kejadian tahun 2021 ya, yang di Bandung ya, nggak apa-apa kan? Ya, baru kemarin. Kemarin, Iya, kemarin 2022, kan? berapa, 2000. sebulan yang lalu. Serius? Iya. Iya, Oh itu baru? baru mbak. Oh bukan 2021? Oh, 2021 saya ini apa Oh kolaps. iya, oh. 2021. Jadi itu rentetannya Betul. apa padat dong selalu ya? Belum nyampe setahun, uji lagi. diberi Jadi cobaan. 2021 diawali dengan Mas Gary sakit dulu. Sakit. Oke, sebenarnya udah 2 tahun nahan sih. Nah itu berarti sudah berasa atau Udah. sudah ke dokter udah dapet diagnosa tapi nahan. Udah sempet saya nggak mau ke dokter sih, jadi dirawat di rumah tuh yang setiap malam teriak-teriak. Diagnosanya? Liver memang, udah Jadi hepatitis C. 2021 berarti dari Cirrhosis. 2009? 2000? Dari 2019. Saya dulu di 19 ya? kalau di zaman dulu sudah pernah kambuh di tahun 2000-an berapa ya?
awal-awal lah 2004 2003 gitu pernah, terus tapi udah sembuh tapi nggak pernah ngecek, terus sembarangan lagi segala macam. Itu pola hidup berarti ya? Ya terus akhirnya kemarin memang tahun 2000 sebelum pandemik memang enggak, sebelum pandemik udah udah mulai sakit memang. 2018 udah berasa sebenarnya. Dia kan selalu bilang, aduh kayaknya nevernya nggak enak. Gitu. Paling berasanya gejalanya? Di 2021. Nggak, maksudnya gejalanya keluar apa tuh? Kayak lelah atau sakit pinggang? Gara-gara dipacu sama soda sih. Kan udah berhenti lama memang. Ya aku juga soda juga nggak pernah. Waktu itu lagi memang mau iseng gara-gara lagi mau buka warung mie ayam sama anak saya yang pertama. Dibilang tuh ada soda tuh, Pak, enak banget, panas-panas begini. Iya enak juga ya, coba beli. Minum, wah nggak apa-apa, berarti masih boleh nih minum soda seminggu kayak gitu. Udah gitu-gitu dulu bertahan, sembuh ya sebulan di rumah. Sampai pakai yang alat-alat dari itu tuh. Terapi gitu. Akhirnya ya nggak sembuh sih, better. Tapi nggak dijaga, mungkin balik lagi, dihajar lagi. Akhirnya di 2021 tepar jatuh. Dan itu istrinya gimana? Sempat nemenin dulu, padahal dia lagi kerja, saya ikut kuat soalnya nggak kuat. Terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Terus berapa lama dirawat inap? 1 minggu. Semingguan. Aku sebenarnya nggak boleh pulang. Kemudian Cuma I feel you lah gitu mas. Kolaps juga sih di rumah setelah itu. Iya. 2 masih kali. up and down. Kemudian mulai membaik. Prosesnya Proses lumayan sih. lama ya. Nah, jadi ketika 2022 terjadi insiden itu sebenarnya masih dalam proses penyembuhan dong. Ya sampai sekarang. Sekarang. Ya, ini kan lagi sekarang ini juga saat ini. Kamu. Ini lagi kamu sebenarnya lagi. Jadi apa yang terjadi sih waktu itu? Aduh, gimana ya? Kayak ngomongin takutnya yang di sana nggak terima. Ya kan, mungkin dari perindividualnya takut juga ada yang nggak terima kalau tahu saya ngomong. Takut salah sih sebenarnya. Cuman yang ya udah seperti ya memang niatnya mungkin tidak baik mereka ke saya. Ya karena memang Allah masih ngasih kesempatan, yang gua kasih pelajaran buat lo gitu, kalau kemana-mana tuh dilihat dulu gitu. Kondisi, Situasinya, kondisinya seperti apa, jangan main lempeng-lempeng aja. Memang niat lo baik nyari kerjaan, tapi kan ya udahlah, apa menurut saya gitu aja. Gitu. Memang kan saya nanya-nanya juga ke dokter Oki juga, ke semua BNN juga nanya kalau kita di satu ruangan yang kecil terus memang masih ada sisa asap itu, ngaruh nggak kalau tes urin? Oh ngaruh, kalau di saat itu kita ngisap terus di ruangan itu selama 20 menit lebih mungkin pas dites. Karena saya juga lagi minum obat karena terus kan yang namanya zat kimiawi ya mau nggak mau ya betul, apalagi masih ada obat-obatan kimiawi yang lainnya juga kan. Memang keras juga obatnya soalnya. Dan itu tapi tidak bisa tuh disertakan bahwa memang lagi dalam proses pengobatan, ada obat-obatan, konsumsi obat-obatan kimiawi itu nggak maksudnya tidak diterima sebagai. Nah ini yang saya mau takut kalau saya jawab. Oke, baiklah. Karena gini, aku tambahin si asap itu ternyata lebih pekat daripada asap rokok biasa. Jadi itu udah pasti lebih. Kalau kita mikir make sense, iya make sense banget. Tapi penerimaan Mas Gary, istri gitu waktu itu kan pasti kan ada nggak terima gitu kan. Anak-anak bagaimana? Apalagi yang gede mungkin. Iya dikasih pengertian. Kalau ya kasih Gimana pengertian kalian aja ngomong sih. dengan si kakak nih? Kalau Atau adek yang tiba-tiba ayahnya kemana gitu kan Nah. pasti nanya. Kan udah berapa hari dia udah harus pulang kan, tapi ternyata mereka udah nungguin ayahnya nggak pulang. Awalnya aku mau ngomong-ngomong karena aku yang pertama yang tahu. Jadi nelfon aku dulu pagi-pagi. Terus adek Taki yang nanya, Bun kok ayah belum pulang? Aku belum berani ngomong, kayak pas udah keluar sama media, udah di TV, di YouTube segala macam udah keluar. Mau nggak mau aku ngomong, karena kan banyak media juga depan rumah. Udah aku kasih pengertian, gini, ayah lagi ada urusan dulu di Bandung, doain aja. Tapi kalau yang adek mungkin oh kok gitu lama banget, lempeng ya, masih Apalagi kayak katanya apa lebih deket sih? ke- Apa sih masalahnya, kenapa sih ayah diapain gitu-gitu aja. Cuma yang gede ini nih, dia kan agak kritis ya anaknya. Kamu jangan nyari-nyari tahu ya kak, kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa. Tetep
dia cari tahu. Iya. Dia Amigi nanya. ya, dengan teknologi tinggal Tetep one dia click cari away tahu. gitu kan. Aku udah tahu kok. Duh, ngomongnya gimana? Ya udah kamu doain ayah aja. Jadi aku belum bisa ngomong secara detail karena dia belum paham juga kan. Intinya ayah lagi ada urusan di sana, kamu doain aja. Aku lebih ke situ sih. Lebih memberikan pengertian. Jadi ini sudah kemudian keluar bebas bersyarat? atau- Udah bebas. Nah itu pada saat ayahnya kembali pulang, respon anak-anak. Ya seneng lah pasti, wah apalagi Ada nggak pertanyaan akhirnya beneran keluar nih? Enggak. Jadi gimana ceritanya? Nggak ada yang nanya sih, nggak ada yang nanya. Mungkin nggak berani kali. Nggak ada yang berani, kakak juga nggak berani. Dan kalian juga tidak membahas nih dengan anak? Tidak, saya tidak ngebahas. Nantilah kalau ada saatnya nanti dia nanya. Ya kayak anak saya yang gede kan juga pada akhirnya pas dewasa dia menanyakan semua baru saya jelasin. Jadi gini. Terus pelajaran yang bisa ya itu tadi mungkin ya, terima pelajari dulu circle-nya, jangan. Cuman kan kadang-kadang susah ya, niat kita Iya, itu baik, dia. Iya, terus itu kita dia. juga merasa percaya, kita tahu Betul. gimana Itu yang nggak kerjaannya. bisa dihindarin sih itu. Walaupun kita udah teliti-teliti tapi ada aja gitu orang yang nggak bisa. Ya gimana? Tapi kalian hebat loh, I mean gitu ya, melihat cerita gitu ya, mendengar cerita, memantau, menonton gitu cerita dari jauh ya, karena kita baru ketemu sekarang akhirnya jodohnya kan rezekinya. Kan bukan kemarin aja gitu pertama kali terlibat dalam kasus yang blow up gitu kan. Itu luar ketangguhan mental sebagai, kalau di psikologi namanya relationship resilience ya, ketangguhan pasangan itu gitu. Itu gimana gitu kalau sharingnya? Kok bisa gitu? Karena bukan sekali loh gitu kan, dihajar berkali-kali gitu. Giliran ibu yang curhat. Nggak, kalau masalah yang ini memang sudah berkali-kali sebenarnya. Cuman yang ke blow up 2. Iya, tapi maksudnya ketangguhan kalian itu gimana? Kekompakan, ketangguhan, kekokohan itu akar itu terbentuk kan, yang namanya akar pohon aja butuh waktu untuk tumbuh, butuh dijaga, butuh dirawat. Ya karena kan di prosesnya itu loh, maksudnya pembenarannya itu yang bisa kasih pengertian kepada kita kan. Jadi kalau ya sebenarnya ini yang terjadi, bukan yang apa yang di sana gitu loh. Karena kan kita juga udah cukup lama di dunia entertainment kan, media juga pasti yang lain ngomongnya gimana ya, kita ya biarin aja gitu. Nggak usah ngomongin di dunia lah, nanti kita lihat di sana. Termasuk kasus-kasus yang sebelumnya, kalau lagi terblow up dan tiba-tiba gitu. Sebelum ini sudah kejadian juga, saya di rumah sebelum itu di ini juga. Tapi nggak ada apa-apa, nggak tahu karena apa. Nggak tahu, bukan ada aja kalian yang iseng. Nggak ngerti saya. Jadi kayak udah terbiasa aja. Jadi kayak begini. Sebelum kejadian itu juga diikutin sama mobil polisi juga. Oh, which is Mas Gary tahu tuh, ini ada yang ngikutin nih. Gitu. Iya, memang ternyata orang itu juga yang ngikutin. Mobil. Sampai berhenti sini sih. Nggak berani. Sampai berhenti. Iya, saya turun, saya Mobil panggil. gitu. Iya. Sini Pak. Enggak, dia cuma ngeliat balik. Oh. Terus akhirnya kejadian di rumah itu baru pulang dari Nah, situ. itu ada anak-anak. Iya makanya ini yang enggak. Ya, di sini. Terus nggak ada doang gitu, cerita. Mbak Ica marah gitu sebagai istri gitu. Ini apaan sih? Saya aja marah. Nggak marah, cuma mau tahan-tahan. Aku mikir anak-anak kan. Karena ada yang bangun, kakak bangun, ada yang masih tidur. Maksudnya kayak lagi tidur, dinyalain lampu. Ya gitu sih. Kalau keluarga gimana? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ibu saya nggak tahu sebenarnya. Tapi kan ada di media segala macam. Apakah memang di Oh, yang kemarin isolasi? iya, kalau kemarin iya, kalau yang sebelumnya itu nggak tahu. Tapi kalau yang kemarin terakhir ya tahu, karena ke media kan. Dia yakin juga sih, maksudnya nggak ke sana. Kalau sampai iya pun nggak mungkin gitu, kata dokter Oki juga. Dia juga meyakinkan, nggak mungkin. Ya selalu saya terapkan dari sekarang, maksudnya itu tadi yang 3 itu yang pasti gitu. Jadi jangan terpaku dengan, maksudnya jangan berharap dengan orang, jangan sekalipun punya harapan sama orang, wah gue mau dikasih ini duit. Ya Allah dengar, Allah itu kan pencemburu. Kalau lu ngeduluin daripada Allah ke orang ya